Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kami. Adapun anggota dari kelompok 1 yang pertama yaitu Denti Tri Cahyani, yang kedua Nina Rahmawati, yang ketiga Irma Nur Hidayati, yang keempat Luluul Hudaifah, dan yang kelima yaitu saya sendiri, Sesi Putih Herawati, yang keenam Yashid Mursyadi, dan yang terakhir yaitu Ziyad Falih Anjab. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai filsafat ilmu dengan tema problem keilmuan kontemporer dan pengaruhnya terhadap dunia pendidikan. Sebelum memulai ke sebuah pembahasan, izinkan saya untuk membacakan outline problem keilmuan kontemporer dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu pembahasan. Kami dari kelompok 1 akan membagi pembahasan menjadi 3. Yang pertama yaitu pendidikan dan problem demokrasi ilmu. Yang kedua yaitu pendidikan of problem court of knowledge. Yang ketiga yaitu hakikat pendidikan dalam pandangan filsafat ilmu. Lalu yang kedua yaitu studi kasus. Lalu yang ketiga closing statement, dan yang terakhir yaitu referensi. Dan problem demokrasi ilmu. Dalam perspektif filsafat ilmu, persoalan keilmuan yang paling sentral hingga saat ini adalah persoalan hakikat ilmu dan pertumbuhan ilmu pengetahuan. Kaitannya dengan pendidikan, persoalan yang berkembang kemudian adalah sebagaimana konsekuensi bangunan keilmuan dengan dunia pendidikan. Paradigma filsafat ilmu, historisitas, sains menjadi bukti karena memang ada beberapa faktor lain dari luar keilmuan yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam bangunan keilmuan, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, bahkan ideologi. Maka semakin membuka jalan bagi masuknya berbagai nilai dalam bangunan keilmuan sains, termasuk nilai etis religius, sebagaimana dicita-citakan pendidikan Islam. Pendidikan dan problem growth of knowledge. Kun melihat pentingnya filsafat ilmu berguru pada sejarah ilmu sebagai upaya menelusuri proses pembentukan paradigmanya sekaligus mengetahui perkembangannya. Pandangan terhadap perkembangan sains ini akan sangat menentukan upaya pengembangannya. Para penganut positif fisik melihat bahwa ilmu berkembang jika suatu teori dapat terbukti. Jika ditemukan banyak bukti, maka teori akan semakin kuat. Pada saat itulah ilmu mengalami perkembangan. Paradigma ilmiah adalah pola pikir korektif dari scientific community yang lahir dan menjadi rasional, logis dan baku melalui proses sejarah yang panjang. Posisinya menjadi basis tumbuh kembangnya segala aktivitas keilmuan. Dalam dunia pendidikan, paradigma merupakan basis filosofis dan sosiohistoris sekaligus, sehingga posisi eksistensi guru, dosen, mursyid, penyelenggara yayasan dan organisasi afiliasi, dan seterusnya tidak diabaikan begitu saja. Bahkan diakui sebagian tak terpisahkan dalam bangunan keilmuan dan proses pendidikan. Studi kasus filsafat ilmu. Yang pertama adalah ontologi, adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu yang berwujud dengan berdasarkan logika semata. Yang kedua, epistemologi adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. Evaluatif berguna untuk menilai, normatif berarti menentukan norma atau tolak ukur bagi kebenaran suatu pengetahuan, dan kritis berarti banyak mempertanyakan dan melakukan penalaran hasil kegiatan manusia. Yang ketiga, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Dengan aksiologi, kita mempelajari tentang apa guna dari ilmu pengetahuan yang didapatkan atau nilai-nilai yang kita peroleh dari sebuah ilmu pengetahuan. Di kasus nyata terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada ontologi filsafat. Di lingkungan pendidikan, para guru biasa menerapkan norma kejujuran dan kedisiplinan. Namun untuk melaksanakannya tidak mudah, karena ada banyak siswa dengan berbagai macam karakter yang harus dididik. Yang kedua yaitu ada epistemologi. Dewasa ini banyak sekali bullying yang dilakukan oleh anak-anak. Pada dasarnya kajian ini membahas mengenai penyebab epistemologi. Yang ketiga yaitu ada aksiologi. Mendidik adalah merealisasikan nilai-nilai yang dimiliki guru selama nilai-nilai tersebut tidak bertentangan dengan hakikat anak didik. Nilai-nilai dalam pendidikan bersumber pada filsafat atau ajaran filsafat yang telah berakar dalam kultural atau kepribadian suatu bangsa yang akan tumbuh sebagai realita atau filosofi hidup. Terima kasih.
Closing statement dari kami kelompok 1 yaitu Teori dan metodologi pendidikan telah menjadi kajian yang cukup menarik pada bidang ilmu pendidikan. Sementara, paradigma pendidikan menjadi pembahasan filosofis yang tidak kalah serunya dalam bidang filsafat pendidikan, sosiologi pendidikan, dan sejarah. Namun harus diakui, problem keyakinan, prinsip hidup, dan keimanan dalam kaitannya dengan pendidikan belum banyak dibahas, sehingga masih sangat terbuka untuk dikaji. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Adapun referensi yang kami ambil yaitu yang tertera pada PowerPoint dari kelompok 1. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan atau kurang dimengertinya pemateri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.